Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga pada hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang perkembangan intelijensi pada peserta didik. Nah, materi ini menurut saya itu sangat penting dalam dunia pendidikan karena pemahaman ini dapat membantu guru untuk dapat memberikan metode yang baik untuk dapat memberikan materi yang baik sesuai dengan kemampuan seorang anak. Nah, sebelum kita lanjut kepada perkembangan, maka kita harus mengetahui dulu tentang apa itu intelijensi. Nah, intelijensi ini berasal dari bahasa Latin yaitu intelligere yang artinya memahami. Nah, menurut Alfred Binet, intelijensi ialah kemampuan seseorang untuk dapat menilai, memahami, dan menalar. Menurut David Wechsler, intelijensi ialah bagaimana seseorang dapat berpikir secara rasional, menghadapi masalah pada masyarakat secara efektif, dan bertindak dengan tujuannya. Maka dari penjelasan para tokoh-tokoh ini bisa kita simpulkan bahwa intelijensi ini bukan hanya pengetahuan kognitif di bidang akademik di sekolah, akan tetapi intelijensi ini kemampuan bagaimana seorang bisa berpikir secara rasional, bagaimana seorang bisa memecahkan masalah, dan bagaimana seorang bisa beradaptasi di lingkungan yang baru. Nah, kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu perkembangan peserta didik. Nah, perkembangan peserta didik, perkembangan intelijensi pada peserta didik ini sangat erat kaitannya dengan kognitif. Nah, ada satu tokoh terkenal yang membahas tentang ini, yaitu Jean Piaget dengan teorinya perkembangan kognitif. Nah, dia membagi perkembangan intelijensi atau perkembangan kognitif ini menjadi 4 tahapan. Yang pertama ialah tahapan sensori motor. Nah, ini dimulai dari anak yang baru lahir sampai berumur 2 tahun. Nah, pada tahapan ini seorang anak mulai belajar melalui panca indera dan gerakannya. Maka ketika kita memiliki seorang bayi di rumah, itu dia pasti ketika dia melihat benda kecil dia akan penasaran dan dia langsung mengambil dan mungkin memakan atau melemparkannya. Nah, itu merupakan bentuk perkembangan intelijensi atau perkembangan kognitif pada anak di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, perkembangan yang kedua itu ada yang namanya praoperasional. Ini dimulai dari anak umur 2 sampai 7 tahun. Nah, pada usia ini pada tahapan ini seorang anak mulai belajar melalui simbol-simbol atau kata-kata. Pada tahapan ini seorang anak mulai bisa berbicara, mulai bisa mengucapkan kata ayah walaupun dia lumayan susah untuk mengucapkannya atau lumayan terbata-bata dalam mengucapkannya. Nah, yang ketiga ada tahapan operasional konkret. Nah, tahapan ini dimulai dari anak berusia 7 sampai 11 tahun. Nah, pada tahapan ini seorang anak bukan hanya bisa belajar melalui kata-kata atau panca indera, akan tetapi dia bisa mulai berpikir secara logis, akan tetapi dia masih terbatas pada sesuatu yang konkret atau sesuatu yang dapat terlihat secara nyata. Nah, pada tahapan ini kita mulai bisa memberikan pengetahuan yang baru seperti perkalian. Kita bisa menggunakan barang-barang yang terlihat. Contohnya seperti apel. Kita bisa contohnya 1 apel tambah 1 apel sama dengan 2 apel. Nah, dengan cara seperti itu seorang anak akan dapat lebih cepat memahami pengetahuan yang kita sampaikan. Yang terakhir yaitu operasional formal. Ini dimulai dari anak berusia 11 tahun sampai ke atas.
Nah, pada usia ini, seorang anak bukan hanya bisa berpikir secara konkret, akan tetapi dia mulai bisa berpikir kritis. Dia mulai bisa berpikir kepada sesuatu yang abstrak. Bahkan dia bisa mengomentari kepada sesuatu yang menurutnya salah. Nah, ini perkembangan kognitif atau perkembangan intelijensi menurut Jean Piaget. Ada pula perkembangan intelijensi atau perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky. Nah, menurut beliau, perkembangan intelijensi atau perkembangan kognitif ini dipengaruhi atau bisa terjadi karena 3 unsur. Yang pertama ialah zona perkembangan proksimal atau ZPD. Nah, zona ZPD ini merupakan batasan atau capaian yang akan dicapai oleh peserta didik, artinya capaian pembelajaran di hari itu. Yang kedua, unsur yang kedua ialah scaffolding. Scaffolding ini ialah bantuan secara sementara, bantuan untuk dapat mengantarkan seorang anak dari zona atau capaian pendidikan di hari itu agar bisa tercapai. Yang ketiga ada more knowledgeable other. More knowledgeable other ini adalah seseorang yang membantu atau seorang yang menuntun anak. Nah, seorang yang menuntun seorang anak ini pengetahuannya itu harus lebih tinggi dari anak. Misalnya seorang guru atau orang tuanya sendiri. Nah, itu perkembangan intelijensi peserta didik. Lanjut kepada poin yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik. Nah, ada 2 faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Faktor yang pertama ialah faktor internal. Nah, faktor internal ini terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama ialah genetik atau keturunan. Nah, anak yang memiliki orang tua dengan intelijensi yang tinggi itu akan mempengaruhi perkembangan intelijensi atau kognitif anaknya sendiri. Begitu pula sebaliknya, seorang anak yang memiliki orang tua dengan intelijensi yang kurang itu juga akan memperlambat perkembangan kognitif seorang anaknya. Nah, yang kedua ialah gizi dan kesehatan fisik seorang anak. Nah, gizi dan kesehatan fisik seorang ini dimulai dari sejak ia dikandung. Maka tugas seorang orang tua bagaimana kita bisa memberikan gizi yang baik dimulai dari sejak ia dalam kandungan. Karena gizi yang baik akan membuat perkembangan seorang anak ini akan lebih optimal daripada memberikan gizi yang kurang baik. Nah, unsur yang ketiga ialah motivasi dalam dirinya. Biasanya seorang anak yang memiliki ambisi yang tinggi dalam memahami suatu teori atau suatu pembelajaran itu dia akan perkembangan akan lebih cepat, akan lebih optimal dibandingkan seorang anak yang tidak memiliki motivasi dalam pembelajaran. Nah, ini faktor yang pertama, itu faktor internal. Adapun faktor yang kedua itu faktor eksternal. Ini terbagi menjadi 3 unsur pula. Yang pertama yaitu keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga itu lingkungan. Yang pertama keluarga. Nah, dalam keluarga ini komunikasi antara seorang anak dan orang tua itu akan mempengaruhi perkembangan seorang anak. Bagaimana keluarga itu, apakah keluarga ini baik ataupun toksik. Nah, maka dari ini tugas seorang orang tua ialah bagaimana kita membangun komunikasi antara kita dengan anak kita supaya perkembangan seorang anak itu bisa berlangsung secara optimal. Nah, yang kedua yaitu lingkungan sekolah, baik dari gurunya, media pembelajarannya, metode pengajarannya ataupun fasilitas yang ada di sekolah tersebut itu akan mempengaruhi perkembangan intelijensi seorang anak. Maka dari ini tugas seorang guru ialah memastikan kita bagaimana media pembelajaran atau metode pembelajaran atau fasilitas yang ada di sekolah ini dapat memenuhi
hingga perkembangan anak-anak itu dapat berkembang secara optimal. Nah, yang terakhir ialah dari faktor lingkungannya, lingkungan sosial dan budaya. Nah, tidak hanya keluarga dan sekolah, akan tetapi sosial budaya pula akan sangat mempengaruhi bagaimana ia berteman, bagaimana ia bergaul, bagaimana lingkungannya. Maka lingkungan yang kotor akan mempengaruhi, akan membuat pola pikir seorang anak ini menjadi kotor. Begitu pula sebaliknya, lingkungan yang baik akan membuat pola pikir seorang anak ini menjadi baik. Maka dari itu, tugas kita semua bagaimana kita memastikan lingkungan ini menjadi lingkungan yang baik, menjadi lingkungan yang ramah lingkungan, menjadi lingkungan yang ramah kepada anak demi kemajuan anak bangsa kita. Nah, dan faktor baik dari faktor internal maupun eksternal ini tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi kedua faktor ini saling bersinergi. Misalnya seperti faktor dari keturunannya dia sangat mendukung, akan tetapi dari sekolahnya dia tidak mendukung, gurunya tidak memberikan media yang memadai, gurunya tidak bisa memberikan metode yang tepat pada anak, maka itu akan menghambat perkembangan kognitif atau perkembangan intelijensi seorang anak. Maka kedua faktor ini harus bersinergi, harus berdiri bersama, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi bisa kita simpulkan bahwa intelijensi ini bukan hanya pemahaman kognitif dalam sekolah, akan tetapi intelijensi ini bagaimana cara seorang anak, bagaimana cara seseorang menilai, memahami, berpikir secara rasional, dia bisa menghadapi masalah, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yang perkembangannya ini bertahap sesuai dengan usianya masing-masing dan dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor, baik dari faktor internal dan faktor eksternal, dan kedua faktor ini tidak bisa saling berdiri sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.